Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirwan dengan nomor pokok mahasiswa 20 40 70 30 38. Program studi S1 Keperawatan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan legal etik. Apa itu pengambilan keputusan legal etik? Pengambilan keputusan legal etik adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan baik secara umum ataupun secara khusus. Teori dasar pengambilan keputusan etik. Teori yang pertama yaitu teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti akhir. Merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi, pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia. Teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu rule utilitarianisme dan act utilitarianisme. Teori yang kedua yaitu teori deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, yang berarti tugas. Prinsip teori ini pada suatu aksi atau tindakan dan menekankan pada nilai moralnya, serta tindakan secara moral benar atau salah. Prinsip moral atau yang terkait dengan tugasnya harus bersifat universal dan tidak kondisional. Teori ini dikembangkan menjadi 5 prinsip, yaitu kemurahan hati, keadilan, otonomi, kejujuran, dan ketaatan. Model pengambilan keputusan etik menurut Cozier yaitu yang pertama, mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik. Yang kedua, menerapkan prinsip dan teori etika keperawatan. Yang ketiga, mengacu kepada kode etik keperawatan. Yang keempat, melihat dan mempertimbangkan kesesuaiannya untuk klien. Yang kelima, mengacu pada nilai yang dianut. Keenam, mempertimbangkan faktor lain seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan, atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Menurut Potter dan Perry, yaitu yang pertama, menunjukkan maksud baik yang mempunyai anggapan bahwa semua orang yang mempunyai maksud yang baik untuk menjelaskan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi semua orang penting, menganggap bahwa semua orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan merupakan orang penting dan perlu didengar pendapatnya. Ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan meliputi data tentang pilihan klien, sistem keluarga, diagnosis dan prognosis medis, pertimbangan sosial, dan dukungan lingkungan. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip etik yang dianggap penting. Yang kelima, mengusulkan tindakan alternatif. Dan yang keenam, melakukan tindakan terpilih. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif. Yang keempat, memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, melakukan tindakan dan pengkajian keputusan dan hasil evaluasi tindakan. Kerangka pembuatan keputusan etik yaitu yang pertama, nilai dan kepercayaan pribadi. Yang kedua, kode etik perawat Indonesia. Ketiga, kerangka pembuatan keputusan. Keempat, konsep moral keperawatan. Dan yang kelima, teori prinsip etika. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan legal etik. Yang pertama, tingkat pendidikan. Rhodes berpendapat bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan perawat akan membantu perawat untuk membuat suatu keputusan etis. Salah satu tujuan dan program pendidikan tinggi bagi perawat adalah meningkatkan keahlian kognitif dan kemampuan membuat keputusan, menurut Pardue. Kedua, pengalaman.
Perawat yang sedang menjalani studi tingkat sarjana menunjukkan bahwa pengalaman yang lalu dalam menangani masalah-masalah etika atau dilema etik dalam asuhan keperawatan dapat membantu proses pembuatan keputusan yang beretika. Oleh karena itu, penggalian pengalaman lalu yang lain dari pengalaman keperawatan secara umum memungkinkan pendekatan yang lebih relevan. Ketiga, faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Untuk memahami ini dibutuhkan proses. Semakin tua seseorang akan semakin banyak pengalaman dan belajar. Mereka akan lebih mengenal siapa dirinya dan nilai yang dimilikinya. Keempat, komisi etik. Komisi etik keperawatan memberi forum bagi perawat untuk berbagai perhatian dan mencari solusi pada saat mereka mengalami dilema etik yang tidak dapat dijelaskan oleh Dewan Etik Kelembagaan. Komisi etik tidak hanya memberi pendidikan dan menawarkan nasihat, melainkan pula mendukung rekan-rekan perawat dalam mengatasi dilema etik yang ditemukan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya komisi etik, perawat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk semakin terlibat secara formal dalam pengambilan keputusan yang etis dalam organisasi perawat kesehatan. Kelima, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memperpanjang usia manusia. Dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan, cara prosedur baru, dan bahan atau obat baru. Misalnya, klien dengan gangguan ginjal yang dapat diperpanjang usianya berkat adanya mesin hemodialisis. Wanita yang mengalami kesulitan hamil dapat dibantu dengan inseminasi. Kemajuan ini menimbulkan pertanyaan yang berhubungan dengan etika. Keenam, faktor legislasi dan keputusan yuridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya suatu tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menuntut hukum sehingga orang yang bertindak tidak sesuai hukum dapat menimbulkan suatu konflik. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.